إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hampir semua ini. Sebelum kita keluar, kita harus tahu siapa kita dan siapa yang kita bawa. Karena orang itu kalau tidak tahu siapa dirinya dan siapa yang dibawa, dia akan bertindak seenaknya. Ada orang dititipi, Kang, tolong ini bawakan ke desa sebelah. Apa tuh ini? Pletong sapi. Ini tai sapi ini. Oh, tai sapi toh. Maka dia akan membawa barang titipan tadi dengan seenaknya. Kehujanan, kepanasan, jatuh-jatuh dibiarkan aja. Loh, kamu biarkan tukang Allah. Telek sapi ya dipikir. Nah, begitu juga. Ketika orang itu mau keluar fisabilillah, maka kamu harus tahu yang kamu bawa itu siapa. Yang kamu bawa itu mereka adalah Abdullah, hamba Allah. Di belakang mereka itu ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kamu pandang, oh ini anak kelas 1, oh ini anak kelas 2, oh ini anak kelas 3. Jangan seperti itu. Nanti kamu gak tanggung jawab. Pandanglah mereka ini adalah hamba Allah. Kalau saya merawat mereka, Allah akan ridho kepada saya. Kalau saya berbuat seenaknya kepada mereka, tidak memikirkan mereka, tidak mengajak mereka program, atau bahkan mengajak mereka maksiat, Allah akan murka kepada saya. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi, yang kita bawa ini adalah calon-calon ulama. Mereka ini adalah orang-orang yang sedang mencari warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih istimewa lagi nih, mereka ini hamba Allah, mereka ini calon ulama. Ditambah lagi, insya Allah mereka ini adalah calon-calon raja di surga. Maka kalau kita ini seenaknya tidak memikirkan mereka dan merawat mereka, berarti urusan kamu tuh banyak. Urusan dia sebagai hamba Allah yang tidak kamu rawat, urusan kamu tidak menghargai ulama, urusan kamu tidak menghargai seorang raja. Maka kita ini harus tanggung jawab dengan sebenar-benarnya, insya Allah. Kemudian yang kedua, kamu harus tahu kamu itu siapa. Kamu itu adalah amir rombongan yang diserahi untuk merawat mereka. Ini kadang-kadang amir nggak paham. Saya ini hanya mimpin jamaah, Ustaz.
yang bagian mutus-mutuskan. Bukan, amir itu bukan bagian mutuskan. Amir itu adalah orang yang tanggung jawab untuk menjaga keselamatan jasadnya, makmurnya, dan keselamatan imannya, makmurnya, zahiran wa batinah. Dan ini tanggung jawab ini saya serahkan kepada kalian. Dikatakan di dalam satu hadis, la imana liman la amanatalah. Kamu jadi amir, nggak tanggung jawab, pulang iman kamu rusak. Walaupun kamu tuh karkun setahun, walaupun kamu tuh tim taskil, walaupun pangkat kamu setinggi apapun, kok santri pulang dari keluar imannya turun. Santri dari keluar kok ceritanya itu bukan taskilan, ceritanya jalan-jalan. Oh, kamu rusak iman kamu. Harus kamu ingat ini. Ini kita jadi amir, ini tanggung jawab menjaga agama mereka dan menjaga jasad mereka. Dan bayan hidayah yang seperti ini sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Zaid ibnu Harithah radhiyallahu an. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pesan kepada Zaid. Ini Zaid oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suruh jemput putri beliau. Wahai Zaid, pergilah kamu bibatni Ya'juj atau bibatni Ya'juj ke satu lembah. Tunggu di sana sampai putriku datang kepada kalian. Fatashabaha hatta ta'tiya bikuma. Setelah kamu ketemu, temanilah dia, jagalah dia, dan kamu harus datang ke Madinah dengan membawa dia. Fata'tiya hatta ta'tiya bikuma, sehingga Zainab datang kepada saya yang nemani kamu dan utuh, gak boleh kurang sedikit pun. Ini bayan hidayah ini juga ingin saya sampaikan kepada antum-antum semua. Ini santri-santri yang antum bawa ini hafid Quran. Mereka sudah ditraining selama bertahun-tahun di Al-Fatah. Hari-hari membaca hadis, hari-hari membaca tafsir, hari-hari membaca Al-Quran, hari-hari tahajud, hari-hari qobliyah, ba'diyah, witir, tasbih, komplit mereka selama di pondok. Lah kalau selama keluar dengan Anda kok amalannya kurang, yang dosa kamu. Loh Pak, ini kan sholat sunnah saja loh. Mengurangi perkara itu nggak boleh kan? Memang ini sunnah, sholat itu sunnah, tetapi ini adalah amalan istiqomah mereka. Kok ketemu dengan kamu amalannya kurang, berarti kamu telah mengurangi pahala mereka dengan sebab ketemu dengan amir seperti antum. Jadi jamaah-jamaah yang antum bawa ini harus dijaga imannya dengan sebetul-betulnya. Insya Allah amalan mereka yang telah mereka buat nggak boleh dikurangi sedikit pun. Mereka harus qobliyah, mereka harus ba'diyah, mereka harus tahajud, harus istighosah, nangis pada Allah Subhanahu Wa Taala, gerak dengan gerak yang baik, kemana-mana harus izin. Pokoknya imannya harus kita jaga. Insya Allah jangan kita membikin amalan-amalan yang merusakkan iman mereka. Contohnya ini Pak, hari akhir ini bagaimana kalau jamaah refreshing? Suatu amalan yang hampir kita lakukan tiap keluar. Ini adalah amalan yang merusakkan iman. Dulu ini tafakur alam lihat langit sudah kelihatan. Kuling duru madza fis samawati wal ard, sudah cukup. Lihat masjid, lihat kebun belakang masjid, lihat langit, sudah cukup untuk meningkatkan iman. Nggak perlu kita jalan-jalan. Bagaimana insyaallah? Harus jelas ini. Nah, karena apa? Karena kalau kamu ngajak santri jalan-jalan, yang pertama, dia nanti nggak ada kesan dakwah. Kemudian yang kedua, kamu ngajak jalan-jalan santri ketika keluar, itu menjadikan kesan buruk jamaah santri. Saya kemarin ada jur di Lombok. Kebetulan di situ ada jamaah keluar sebelum kalian ini. Orang-orang mahalah datang, Ustaz, bagaimana ini?
Ini jamaah santri ini baru datang ke sini. Nah, langsung mereka, Ustaz minta antarkan ke sana, minta antarkan ke sana, minta siapkan mobil sana, minta siapkan ini. Padahal mereka taskilan satu pun belum datang. Saya nggak masalah jalan-jalannya, Kang. Tapi yang saya jadikan masalah itu, yang ngomong kepada saya itu orang awam. Orang awam kok berani komentari ulama. Itu yang salah siapa? Yang salah ulamanya. Karena berbuat hal-hal yang menurut mereka tidak pantas. Bagaimana, insya Allah? Kalau kamu tuh mau jalan-jalan terserah, Kang, tapi jangan ketika keluar. Orang itu berbuat sesuatu, kalau contohnya seperti di Mekah, maksiat di Mekah dengan maksiat yang sama dengan maksiat di Temboro, dosanya besar mana? Hah? Di Mekah. Kenapa? Di Mekah lebih mulia. Nah, begitu juga kita ini keluar fisabilillah dalam perjalanan memperjuangkan agamanya Rasulullah. Nah, kok gue mampir kanan kiri itu apa ya? Nanti kalau ditanya Rasulullah, apa jawaban kamu? Hei Mir, jamaah kamu mau ajak ke air terjun? Ayo. Ayo, muka kamu pucat pasi di hadapan Rasulullah. Maka kita ini sebagai amir, jangan rusakkan jamaahnya. Mereka itu hafid Quran. Kalau kamu ajak ke tempat-tempat seperti itu, hilang semua Qurannya. Cuma sekali aja masa hilang. Ada cerita ini. Suatu ketika ada seorang kiai jalan dengan santrinya. Maka santrinya tadi memandang seorang wanita yang begitu cantik. Nggak di tempat wisata, ini di jalan biasa. Apalagi tempat wisata kan tempatnya orang seperti itu. Maka santrinya ini terpesona dengan wanita tadi. Masya Allah, ciptaan Allah bagus sekali ini. Maka kiai tadi, ngapain kamu lihat wanita? Saya terkesan dengan keagungan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tundukkan mata. Oh iya. Tapi dosa tadi gak ditobati. 10 tahun kemudian tiba-tiba amalan Qurannya hilang seketika. Padahal itu cuma memandang seorang wanita satu kali saja. Kalau mereka itu memandang sendiri, yaitu dosanya mereka tanggung sendiri. Tapi kalau mereka itu jalan-jalan atas rekomendasi amir jamaah, Masya Allah, itu seluruh dosanya makmur, kamu dapat semuanya. Man sanna sunnatan sayyi'atan, termasuk sunnatan sayyi'atan ini memberi rekomendasi pada mereka itu. Maka kita, bagaimana kita jaga iman mereka, insyaallah. Kemudian yang kedua, kita harus jaga jasad mereka. Jangan sampai ada satu perkara sedikit pun yang kurang dari diri mereka. Mereka kembali berangkat dalam keadaan sehat, ya pulang harus utuh, nggak boleh kamu potong-potong, nggak boleh kamu lukai, nggak boleh kamu lecetkan, pokoknya harus utuh, insyaallah. Barang mereka juga nggak boleh ada yang kurang. Berangkat tasnya 10, balik tasnya tinggal 5, itu termasuk akhirnya nggak tanggung jawab. Maka nanti di perjalanan dikontrol barangnya lengkap apa tidak, jamaahnya lengkap apa tidak. Kalau naik kapal, kalau naik pesawat, usahakan duduknya harus selalu bareng. Kemana-mana tetap harus izin. Bagaimana? Insya Allah di kapal jangan dibawa di tempat-tempat yang membahayakan, tempat-tempat yang meresikokan. Keluar karena pengen irit, akhirnya nyewa kapal yang cukup 2 orang. Akhirnya sampai laut kena ombak mati semua. Loh, fisabilillah Ustaz. Iya betul, cuma kamu dosa karena kamu tidak mengamalkan perintah Allah, khudhu khidrakum, ambillah kehati-hatian kamu. Maka jamaah itu ya, walaupun duitnya perlu habis banyak nggak apa-apa, yang penting bisnya aman, yang penting kendaraannya aman. Insyaallah. Pengen cari murah, akhirnya dinaikkan truk sapi, kepanasan di belakang, wah itu namanya amir dolim. Loh kan mujahadah, caranya nggak seperti itu. Bagaimana? Insyaallah. Kemudian sering dipesankan sama Kiai Ubaidullah, kalau kamu dapat taskilan di jalan, jangan kamu barengkan dengan jamaah kamu. Kalau dapat taskilan di jalan, arahkan ke markas terdekat. Arahkan kemana? Markas terdekat. Jangan kamu istilah di bis, kemudian dia langsung pengen ikut keluar. Oh ya, bareng aja sama jamaah saya. Kamu belum tahu latar belakang dia. Ini preman, ini penjahat, atau ini buronan. Nanti akan kamu yang kena masalah, akhirnya nggak jadi dakwah,
malah sibuk ngurusi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka bagaimana perkara-perkara ini kita pentingkan. Insyaallah jaga jasadnya makmur kita dan jaga jasadnya imannya makmur kamu. Termasuk bentuk penjagaan santri-santri itu kalau khususi jangan naik motor sendiri. Yang di depan harus orang halakoh. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Ini Pengeluaran Utara kemarin berapa orang yang patah kakinya? Patah kakinya, tabrakan di Kendari, ada tabrakan yang di Wakatobi, ada yang tabrakan di Bangka Belitung, nabrak polisi. Ya betul itu, polisi ditabrak. Kenapa saya melarang santri naik motor? Karena mereka itu nggak pernah megang motor. Yang dipegang itu kitab. Sehingga kalau megang motor kaget kok enak sekali, akhirnya kenceng nabrak. Beda dengan ustaz-ustaz yang hari-hari sudah naik motor itu beda lagi. Makanya mulai amirnya, pokoknya kalau namanya santri, asalkan mas santri Al-Fatah, walaupun tahsus 2, nanti selama keluar nggak boleh naik motor. Insya Allah. Kalau naik motor bolehnya cuman diboncengkan. Ini pesan saya betul. Nanti kalau kamu langgar nanti patah lagi nanti. Betul ini. Ini demi penjagaan untuk bersama. Pokoknya perkara-perkara yang membahayakan kamu jauhkan. Termasuk usuli, jangan sendiri. Minimal 2 orang ditemani orang harakoh 1 orang. Biasanya yang suka khusus sendiri itu tim taskil. Karena merasa dia bisa. Dan kalau ada jamaahnya nanti dia hilang kekuatan imannya, katanya begitu. Itu nanti malah akhirnya tim taskil banyak kawin sama orang-orang halakoh. Banyak loh tim taskil nggak selesai ngaji kawin duluan. Itu fadilahnya khususnya sendiri itu. Saya terus terang aja, nggak tutup-tutupan sama kalian loh. Betul ini. Makanya pokoknya jangan naik motor, jangan megang-megang mobil. Pokoknya yang dipegang itu orangnya aja, ajak keluar. Insyaallah imannya dijaga. Ya ini saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya terakhir. Kemudian ini pesan dari Kiai. Dulu saya sampaikan lagi kepada kamu. Keluar nggak boleh bawa HP. Insyaallah kamu sebagai seorang amir membiarkan makmur membawa HP, berarti kamu itu membiarkan mereka berbuat dosa. Kamu walaupun nggak punya, dapat dosanya juga. Kemudian Kiai itu pernah bayar. Orang itu kalau membawa HP ketika keluar, berarti dia itu bohong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lo ngakunya mau dakwah lo niatnya, tapi nyatanya malah SMS-an, kan berarti bohong kepada Allah. Lah orang tuh kalau bohong hilang barokahnya katanya. Makanya HP jangan dipegang. Insyaallah. Apa ada fadilahnya megang HP? Enggak ada. Pahalanya apalagi? Yang ada itu dosanya dan ngotori hati. Maka HP dibersihkan. Wah nanti kalau pecah hati bagaimana? Jangan khawatir. Doa pada Allah tuh biar nggak pecah hati. Kamu Tuhannya siapa? Orang kok takut sama makhluk itu apa? Takut tuh sama Allah. Insyaallah. Kemudian yang terakhir, semua ini nggak akan kamu wujudkan kalau kamu tuh nggak kuat doanya dan nggak kuat amalannya. Maka setiap amir tiap hari harus kirim Fatihah kepada semua makmurnya. Nanti makmur kamu gampang taat itu. Kirim Fatihah pada mereka. Doa khusus untuk mereka. Kalau perlu baca ayat hirzi diniatkan untuk mereka satu persatu. Kemudian amalan-amalan penjagaan itu dikompleti. Kalau bisa Hizib Nawawi itu dibaca terus. Insyaallah. Itu Kiai Fatah itu kalau beliau mau naik pesawat sebelum naik Hizib Nawawi 7 kali. Ya biar kita nggak mati konyol tengah-tengah terbang tiba-tiba sampai kuburan nggak seru, nggak ada yang nyolati. Maka jamaah kita ini sebelum berangkat kalau bisa baca Hizib Nawawi. Insyaallah. Ya ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan ini harus kamu perhatikan betul. Karena perkara itu kalau sudah dinasihatkan orang tua, kok kamu nggak ngamalkan itu biasanya nggak bagus kamu. Kok ngancam tau isinya ya beginilah. Daripada kamu dikasih fadilah malah jamaahnya amburadul dikasih ancaman aja. Insyaallah.